Kali ini saya akan membagikan kepada kita firman Tuhan yang judulnya mendengar yang tidak terdengar. Anda mungkin penasaran maksudnya apa itu. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama satu teman saya. Dia seorang ahli sound, ahli suara. Dan kemudian kita ngobrol tentang bagaimana meningkatkan kualitas sound di gereja kita, dalam pelayanan kita. Nah, sementara kita ngobrol, dia cerita bagaimana sejak dari kecil dia sudah belajar, berlatih untuk mendengarkan sound yang bagus. Dia juga belajar bagaimana men-setting kualitas suara yang bagus sehingga ketika didengarkan bisa enak, bisa empuk, bisa nyaman untuk dinikmati. Awalnya saya yang memang sangat awam urusan sound, saya nggak ngerti. Buat saya dulu sound semuanya yang mirip-mirip lah, sama-sama aja. Tapi ternyata sementara saya dengar dia, semakin dengar dia, saya jadi mulai menyadari bahwa soundnya keluarnya bisa sama, tapi kualitasnya bisa sama sekali berbeda, bisa jauh sekali berbeda. Apalagi terus kemudian dia ngasih contoh-contohnya ketika video yang pertama ini yang belum dia perbaiki, terus kemudian video yang kedua yang sudah dia perbaiki, sama-sama diperdengarkan, saya bisa merasakan, oh ternyata kualitas suaranya berbeda. Kemudian dia nunjukin video yang lain lagi, di mana video ini terlalu tajam, di telinga jadi kayak nggak enak karena suaranya tajam sekali. Terus kemudian dia cerita juga bagaimana setting sound yang bagus itu yang bisa dinikmati enak ketika video itu didengar di handphone atau didengar di perangkat sound system rumahan atau perangkat yang profesional. Ya, jadi ketika saya mulai mendengarkan dia cerita dan dia cerita seperti itu, jadi saya semakin menyadari bahwa memang telinganya sudah terlatih untuk mendengarkan kualitas sound. Yang orang lain tidak dengarkan, yang orang lain tidak perhatikan, tapi dia sudah punya kepekaan dengar dan men-setting sound sehingga benar-benar bisa berkualitas. Waktu saya renungkan semuanya itu, tiba-tiba saya merasakan seperti kayak di hati saya muncul satu hikmat. Seperti itulah seharusnya kita melatih telinga roh kita untuk mendengar suara Tuhan. Kalau teman saya itu melatih telinga jasmaninya untuk mendengar kualitas sound yang orang lain tidak perhatikan, dia tahu. Dan dia ngerti bagaimana men-settingnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus melatih pendengaran roh kita. Telinga roh kita. Sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan yang tidak audible, tidak terdengar oleh telinga jasmani. Nah, saudara harus ngerti bahwa banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan. Wrong, salah. Banyak juga yang berpikir bahwa Tuhan tidak bicara sama mereka. Tetot, salah lagi. Saudaraku, hari ini sadarilah bahwa Tuhan sangat mau bicara sama kita. Dia Bapa yang baik, dia mau jadi sahabat kita, dia mau bicara sama kita. Dan Tuhan juga berikan kemampuan kepada kita, setiap kita, untuk mendengar suara Tuhan. Buktinya di mana? Saya bacakan Yohanes 10 ayatnya yang ke-27. Tuhan Yesus ngomong begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ternyata setiap dombanya Tuhan Yesus sudah diperlengkapi dengan kemampuan
untuk mendengar suara Tuhan. Jadi kalau saudara orang yang percaya kepada Yesus, Anda dombanya Tuhan Yesus, saya yakinkan saudara, Anda sudah diberi kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Dan kalau kita melatihnya, kita akan benar-benar mendengar suara Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita melatih diri kita sendiri untuk bisa mendengarkan suara Tuhan? Ada dua saya mau bagikan sama saudara. Yang pertama, dengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Oke. Secara khusus melalui Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis. Jadi dengarkanlah suara Tuhan melalui Alkitab yang tertulis. Firman Allah yang tertulis. Nah, saudara harus ngerti bahwa yang paling pertama, yang paling utama Tuhan mau kita belajar mendengarkan suaranya adalah melalui firman-Nya. Orang Kristen yang tidak belajar menghargai firman Tuhan yang tertulis sebagai suara Tuhan, maka nanti dia juga tidak akan menghargai suara Tuhan yang lisan, yang audible, yang Tuhan ngomong sama dia. Jadi semuanya dimulai dari kita belajar, menghargai dan menerima firman Tuhan yang tertulis sebagai suara Tuhan yang bicara sama kita. Itu dulu. Apa yang harus kita lakukan? Mulai sekarang, setiap kali Anda baca Alkitab tiap hari, ayat demi ayat yang saudara baca itu, bacalah seolah-olah Tuhan sendiri yang sedang bicara kepada saudara dan mengajari firman-Nya kepada Anda. Terima itu sebagai suara Tuhan. Oke. Kenapa? Karena memang Alkitab itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu suara Tuhan. Jadi terimalah Alkitab yang tertulis, firman Tuhan tertulis itu sebagai suara Tuhan. Setelah itu minta pertolongan Roh Kudus untuk mengajari saudara makna-makna dari ayat-ayat yang Anda baca itu. Kemudian jangan lupa jadi pelaku firman. Jadi bagian dari belajar mendengar suara Tuhan adalah kita membaca dan menerima firman Tuhan yang tertulis sebagai suara Tuhan. Terus kita jadi pelaku firman. Ini syarat untuk saudara benar-benar bisa nantinya mendengar suara Tuhan, benar-benar bicara langsung sama saudara. Saya bacakan Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Ditulis begini. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya kalau kita jadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan, Tuhan akan memperlakukan kita jadi sahabat. Bukan sekedar kenal, bukan cuma tahu, tapi sahabat. Nah, apa istimewanya sahabat? Perhatikan ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Luar biasa kan? Jadi kalau kita jadi pelaku firman, kita dijadikan sahabatnya Tuhan. Dan kalau kita jadi sahabatnya Tuhan, Tuhan itu akan ngasih tahu rahasia-rahasia yang orang lain gak tahu. Orang jauh gak tahu, tapi orang dekat, teman dekat, sahabat, dikasih tahu rencananya, hikmatnya, petunjuknya. Dia kasih tahu sama kita karena sahabat. Jadi mulai sekarang perlakukan Alkitab, firman Allah tertulis itu sebagai suara Tuhan yang Anda dengar dan Anda lakukan. Maka Anda akan melihat bagaimana Tuhan membuka telinga roh Anda dan Anda sungguh-sungguh akan mulai mendengar suara Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dengarkan suara Tuhan berbicara melalui hati nuranimu. Kalau yang pertama tadi, dengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis. Yang kedua ini, dengarkan suara Tuhan bicara melalui hati nuranimu. Kenapa kok Tuhan bicara paling banyak melalui hati nurani kita? Sederhana. Karena Allah adalah roh.
Dan kita juga ada roh. Oke, manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Tapi esensi kita itu roh. Manusia itu roh yang punya jiwa yang tinggal dalam tubuh. Ya. Nah, jadi Tuhan bicaranya sama roh kita. Allah adalah roh, bicara sama kita yang adalah roh. Dan roh kita ada di mana? Alkitab mengajarkan roh kita tuh di hati kita. Ya, karena Alkitab mencatat bahwa manusia roh itu ditulis dalam Alkitab, the hidden man of the heart. Jadi manusia yang tersembunyi dalam hati, manusia batin di dalam hati. Makanya untuk Tuhan bicaranya itu seringkali dalam roh kita, dalam hati kita. Itu sebabnya orang-orang yang tahu bagaimana untuk meluangkan waktu sama Tuhan, terus kemudian mendekat sama Tuhan dan dalam hatinya connect sama Roh Kudus, fokus sama Roh Kudus, maka dari waktu ke waktu kita akan semakin peka mendengar suara Tuhan. Oke, ini perlu komitmen dari kita untuk kita memotong kesibukan kita, menarik diri dari semua keramaian, ya, untuk fokus hati kita, pikiran kita sama Tuhan. Karena orang yang fokus mengarahkan diri sama Tuhan akan mulai mendengar suara Tuhan. Saya bacakan ya, Yesaya 50 ayat 4b sampai ayat 5. Ditulis begini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi ternyata dibutuhkan hati seorang murid untuk bisa mendengar suara Tuhan. Murid itu tiap hari belajar, benar? Anda tiap hari sekolah kalau sebagai murid, sebagai mahasiswa. Demikian pula kita, kalau Anda mau mendengar suara Tuhan, itu bukan sekarang saudara dengar sharing firman kayak gini, terus kemudian Anda berusaha dengar suara Tuhan. Terus Anda nggak dengar, wah berarti saya nggak bisa. No. Ditulis begini, tiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Kalau Anda punya hati seorang murid. Jadi tiap pagi engkau bangun, engkau doa dulu. Engkau baca firman dulu. Terus engkau arahkan hatimu pada Roh Kudus untuk mulai mendengar suaranya. Maka ia akan mempertajam pendengaranmu. Telinga rohmu. Tiap hari. Kalau Anda lakukan itu tiap hari, Anda akan mulai terbuka telinga rohmu mendengar suara Tuhan. Ibaratnya seperti kayak saudara punya handphone atau laptop, Anda mau connect sama Wi-Fi. Ketika saudara mau connect sama Wi-Fi, saudara mau connect sama internet, ya, maka saudara harus turn on. Anda harus nyalakan tombol Wi-Fi-nya harus on dulu. Benar? Kalau tombol Wi-Fi-nya masih off, Anda nggak bisa connect ke internet. Nah, demikian pula kalau kita nggak mengarahkan diri kita sama Tuhan, kita nggak punya waktu berdoa, baca firman, ada dalam hadirat Tuhan, kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Jadi hanya orang yang punya hati murid untuk mendengar suara Tuhan, dia bisa mendengar suara Tuhan. Nah setelah itu Anda nyalakan Wi-Fi saudara, terus dari begitu banyak listnya, Anda pilih Wi-Fi yang saudara mau connect yang mana. Dari beberapa pilihan itu. Waktu Anda pilih, otomatis Anda nyambung sama Wi-Fi yang satu itu. Dan dari situ Anda bisa connect ke internet. Data bisa masuk melalui internet koneksi yang di Wi-Fi itu. Nah demikian pula kalau kita sudah punya waktu untuk doa dan firman. Dan kita mengarahkan hati kita sama Tuhan, sama Roh Kudus. Artinya kita pilih connect-nya bukan sama roh sembarangan. Tapi connect-nya sama Roh Kudus. Rohnya Yesus Kristus. Begitu Anda mau connect begitu, otomatis Anda akan connected sama Wi-Fi-nya Roh Kudus dalam tanda kutip ya. Anda akan terhubung dengan dalam rohnya bersama dengan Roh Kudus. Saat itulah telinga saudara akan mulai terbuka dan Anda akan mulai bisa mendengar suara Tuhan. Awal saudara mendengar suara Tuhan, umum-umum dulu. Tapi lama-kelamaan Anda berlatih terus sebagai seorang murid. Akan ilmunya semakin meningkat. Tuhan ngomongnya semakin spesifik sama saudara. Coba Anda teliti. Dalam Alkitab Tuhan tuh kalau bicara
sama manusia, dia bisa bicara yang umum, dia juga bisa bicara yang spesifik. Sama Nuh spesifik sekali, disuruh bangun bahtera bukan cuma secara umum bangun bahtera, tapi Tuhan kasih ukurannya, detailsnya, langkah-langkahnya. Itu detail sekali. Apalagi Tuhan bicara sama Musa untuk membangun tabernakel, bait Allah itu. Tuhan bicara dengan detail, terdiri dari bagian ini, bagian itu, terus kemudian perangkat-perangkatnya apa saja, materialnya apa saja, ukurannya bagaimana. Itu benar-benar presisi sekali dan sangat spesifik. Kenapa? Karena Musa sudah belajar mendengar suara Tuhan secara spesifik. Hari ini saya ajak saudara belajar mengarahkan hati saudara, manusia roh saudara yang ada dalam hatimu untuk mulai mendengar suara Tuhan. Dan setiap suara Tuhan yang engkau dengar, jadilah pelaku firman Tuhan itu. Engkau akan melihat hari demi hari Tuhan bawa saudara masuk dalam dimensi yang semakin dalam. Berjalan bersama Tuhan, mengalami keajaiban-keajaiban yang menakjubkan. Yang engkau bisa ceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhanmu hidup, Tuhanmu nyata, Dia berkuasa. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara mau responi firman Tuhan ini, tolong ketik di kolom komen yang ada di bawah video ini. Saudara ketik, aku mau dengar suara Tuhan. Oke, Anda yang diberkati juga bisa subscribe di channel JSM. Kemudian nyalakan notifikasi, kasih likes, dan kemudian sharekan kepada teman saudara. Supaya semakin banyak orang yang belajar untuk mendengar suara Tuhan. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.